Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke sahabat semuanya, saya pikir ini konten kita ini atau channel kita ini curhatan-curhatan di sini ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi kita dan kalian semua ya. Karena ini kita bahas banyak sekali curahan isi hati, itu permasalahan yang butuh solusi dan bisa jadi permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan, kita ungkapkan di konten di channel ini bisa jadi ada yang kalian mengalaminya ya, atau mungkin suatu saat kalian mengalaminya, sehingga ini penting untuk membekali kalian kalau suatu saat menghadapi permasalahan seperti ini, paling tidak punya gambaran dan punya persiapan, punya solusi yang lebih baik. Insya Allah kita akan kulik dengan sudut pandang yang terbaik insya Allah, dan ini menjadi cara kita menjalani kehidupan ke depan semakin baik dengan berpikir baik dan bersikap yang baik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ini konten dari Jangan Sampai Gila Seperti Saya. Ini konten yang dibuat oleh YouTuber luar biasa, bukan main-main, Dokter Emma Super, seorang dokter ya. Ini menarik, saya kulikkan apa dokter saja bisa ngalami seperti ini, apalagi yang bukan dokter, yang pendidikannya jauh di bawahnya dia ya, tapi semua itu bisa terjadi. Oke, kita simak curhatannya dan kita tanggapi ya teman-teman. Media sosial bener-bener bikin aku gila. Halo semua, kenalin aku Emma. Aku seorang dokter yang memutuskan untuk menjadi konten kreator setelah memilih karier sebagai ibu rumah tangga. Mungkin followersku tahu, aku mulai konten dari tahun 2017. Awalnya, itu hanya sekedar untuk menambah uang jajan biar bisa bayar ART sama buat nambah uang sakuku sendiri, buat belanja, skincare maupun baju ya. Tapi ternyata setelah 7 tahun konten, sangat luar biasa banget. Aku bisa ngumpulin 2,5 juta subscriber, followers di berbagai platform, dari YouTube, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Mungkin banyak orang mikir, wah Emma sekarang udah terkenal, jadi influencer, punya banyak followers, pasti sukses dan bahagia gitu. Tapi kenyataannya enggak teman-teman. Malah sejujurnya ya, media sosial punya peran besar penyebab aku jadi sakit jiwa. Kok bisa? Aku bakal persingkat menjadi 10 poin. Yang pertama, dari hobi iseng jadi ambisi yang menyiksa. Awalnya tuh aku masuk ke media sosial cuman untuk mengisi waktu luang. Aku pikir dengan berbagi cerita sebagai ibu rumah tangga, edukasi media sosial, aku bisa ngebantu orang lain dan ngerasa lebih produktif. Tapi seiring waktu, yang tadinya cuman iseng mulai berubah jadi satu ambisi besar. Apalagi setiap aku nonton video-video YouTuber motivator YouTube ya, yang selalu ngepromosiin penghasilan ratusan juta gitu. Aku jadi terobsesi dengan angka. Setiap bikin konten yang awalnya hanya biar bisa mengedukasi orang, aku semakin fokus tentang berapa views, likes, followers yang bisa aku dapetin dari konten setiap harinya. Pikiranku tuh penuh dengan strategi konten, dan aku terus berlari untuk bisa mengejar ekspektasi yang semakin tinggi. Media sosial yang awalnya jadi tempat memberikan kesenangan, sharing edukasi, itu perlahan berubah jadi sumber kecemasan buat aku. Oke teman-teman, kita akan berdasar dari permasalahan utama ini ya. Dari hobi iseng jadi ambisi yang menyiksa. YouTube itu bisa diperlakukan apa saja, mau jadikan hobi sekedar iseng bisa, mau jadikan pekerjaan rutin pokok bisa, mau dijadikan untuk branding juga bisa semuanya ya. Tinggal mau disetting seperti apa, itulah yang akan kita perlakukan terhadap YouTube ya. Oke, kita tawarkan solusinya. Dari hobi iseng, kalau memang tujuannya untuk iseng-iseng saja, upload kesehariannya hobi, itu nggak masalah, tidak akan terjadi masalah dengan mentalnya ya, tidak akan jadi masalah. Saya yakin nggak ada masalah. Karena apa? Konsisten dengan aku iseng kok, aku hobi kok, begitu aku upload aku seneng, sudah selesai, maka tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada perubahan dari tujuan awal. Nah, perubahan di tengah jalan itu yang membuat kacau ya teman-teman. Perubahan itu kacau kecuali memang disikapi dengan baik. Oke, hobi sudah, iseng selesai menurut saya. Sekarang pindah ke ambisi yang menyiksa.
ambisi nggak masalah. Misalkan berambisi saya ingin punya channel, kemudian bisa memiliki konten sekian ratus atau sekian ribu, sampai followernya sekian ratus atau ribu atau juta seperti ini ya. Kemudian ambisi sampai penghasilannya sekian juta per bulan, itu ambisi yang boleh. Nah, sekarang yang harus digarisbawahi, untuk menuju ke ambisi itu yang kita perkuat adalah usahanya. Sudah fokus pada usahanya. Nah, usaha terus. Nah, ini saya kembali ke ajaran Islam ya. Kalau versi Islam yang saya sampaikan, kalau kalian yang non muslim silahkan kalian sesuaikan dengan apa yang kalian yakini. Nah, dalam Islam kita itu pokoknya ranah atau area manusia itu usaha, ikhtiar, berdoa. Nah, begitu apakah usaha dan doanya itu selalu tercapai? Enggak ya, bisa tercapai, bisa enggak ya. Nah, kalau tercapai ambisi yang ingin dituju tadi ya, dibuktikan dengan usaha yang luar biasa, upload, bikin konten yang bagus, rutin terus, ambisi sudah ditunjukkan dengan ikhtiar atau usaha yang benar ya. Kemudian ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, di situ peran kekuasaan Tuhan, teman-teman. Memang ada yang disampaikan tujuannya, ada yang enggak. Contohlah petani punya lahan jejer, punya ambisi yang sama, nanam cabai dengan hasil yang bagus sama, luasnya sama, digarap dengan cara yang sama, semangat yang sama ya, dipupuk, dirawat dengan cara yang sama, ternyata hasil panennya beda, dan itu sangat mungkin. Nah, di situ peran Tuhan. Memang area kita itu area usaha, ikhtiar, berdoa sudah benar. Begitu kita ingin ikut pada area memastikan panennya harus sekian kintal, itu kita sudah menyalahi area kekuasaan Tuhan ya. Nah, di situ tersiksa ya. Maka saran saya untuk yang ambisi ini boleh berambisi, akhirnya ditunjukkan dengan usaha yang mental baja, usaha terus ya. Oke teman-teman, seperti itulah yang namanya rezeki. Cara bisa dikopi, rezeki tidak bisa dipaste, istilahnya seperti itu. Di dunia YouTube atau di dunia kerja apapun ya, kita bisa pakai cara-cara yang sama. Kenapa dua orang ini sama, pinternya sama, sekolahnya sama, cara kerjanya sama, ternyata kok rezekinya beda? Ya disitulah kekuasaan Allah, nggak perlu didebatkan ya. Tapi kita usaha terus, harus itu, karena usaha kita jadi, kalau seperti itu jadi ibadah teman-teman. Itu kerennya di situ, karena kita sudah usaha, berdoa, kok ternyata nggak berhasil, kita tetap ikhlas, besok usaha lagi. Dan nggak mungkin loh ya, orang yang usaha kok Allah tuh terus tiba-tiba semau-maunya, nggak dikasih apa-apa, itu nggak mungkin. Nah, Allah nggak seperti itu sifatnya. Tapi kalau memberikan ujian untuk bisa tahan banting dan bersyukur, itu iya. Oke, ini satu persatu aja dulu karena jadi panjang. Ini beliau menyampaikan permasalahannya, kita akan coba tawarkan solusi, bisa untuk beliau kalau nanti beliau dengar, atau untuk kita semua teman-teman kalau menghadapi seperti itu, mau jadi YouTuber, mau jadi apapun, insya Allah seperti itu. Lakukan apa yang kita nasihatkan di curhatan ini. Semoga Anda semua tetap tenang hidupnya, bahagia dan bersyukur ya. Ingat, karena kita bersyukur semuanya jadi indah ya. Hal-hal kecil tercapai indah. Misalkan kita bisa duduk minum teh sama suami, itu sudah indah, disyukuri, nikmat. Kemudian kita bisa jalan-jalan gandengan tangan dengan anak kita, itu pun sesuatu yang kita capai dan kita syukuri, indah. Tapi kalau kita hanya fokus pada ambisi yang satu tadi, wah nggak kecapai-capai nih, mau jadi YouTuber, subscribernya belum nyampe terus itu aja, kita lupa keindahan yang diberikan Allah untuk kita nikmati. Itu yang menjadi bahaya ya. Jadi jangan sampai kita lupa dengan kebahagiaan yang sudah banyak kita terima ya. Kita terima banyak sekali, tapi ternyata itu tersingkirkan, nggak kelihatan, nggak dirasakan, nggak dinikmati, nggak disyukuri, gara-gara tertutup satu ambisi. Entah kalian ambisi di dunia pertanian, peternakan, YouTuber, apapun,
Jangan sampai ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut, ini masih panjang, 10 ya. Kita kulik satu persatu, semoga kita dapat manfaatnya. 10 menit untuk waktu kita yang bertahun-tahun sepanjang zaman, saya kira it's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.